Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan sedikit ya. Kemarin masih ada sisa sedikit tentang keutamaan berzikir. Semoga hari ini selesai. Kemudian kita lanjut ke zikir setelah tidur ya. Ternyata ada juga sesuatu yang kita setiap hari bangun tidur dan mencukupkan diri dengan alhamdulillahilladzi ahyana. Padahal ada sesuatu yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah anjurkan ya. Dan insyaallah kita akan belajar bareng-bareng. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dari hadis Uqbah bin Amir. Dari hadis Uqbah ibnu Amir, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, Zikrullahi ta'ala wa qala yaqulullaha ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya. Oh, ini sudah selesai ya, sudah pernah ya. Terakhir. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ya. Wa nahnu fis suffah. Kata Uqbah bin Amir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, maka keadaan kita ada di suffah. Suffah itu teman-teman adalah teras Masjid Nabawi yang kala itu biasanya digunakan di sisi-sisi masjid atau teras masjid ini untuk orang-orang yang singgah, untuk para musafir yang mereka tidak ada tempat tinggal ya, atau bagi orang-orang yang ada di Madinah ya, belum memiliki rumah dan keluarga, biasanya mereka tinggal di sisi-sisi masjid atau biasanya disebut dengan ahlus suffah. Nah, maka kata Uqbah bin Amir, kata beliau, Rasulullah SAW keluar menemui mereka dan mengatakan kepada mereka, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yaumin. Kata Rasulullah SAW, siapakah di antara kalian yang suka pergi setiap pagi, an yaghduwa kulla yaumin, kemana perginya? Ila buthana au ila al-aqiq. Siapa di antara kalian yang suka pergi setiap pagi ke Buthan atau ke Aqiq? Dan Buthan ini teman-teman adalah sebuah nama lembah yang berada di kota Madinah. Dan juga Buthan ini ya, lembah yang ada di sana adalah lembah yang sangat-sangat luas dan lebar. Ya. Al-Aqiq, para ulama mengatakan bahwasannya Al-Aqiq ini adalah tempat yang paling dekat dari kota Madinah, biasanya dijadikan sebagai pasar unta. Ya. Ini yang namanya Al-Aqiq. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fayatiya minhu binaqataini kamawain fi ghairi ismin wala qati'ar rahim. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang setiap pagi suka ya, pergi ke Buthan atau ke Aqiq, ke pasar unta, lalu pulang dari tempat tersebut membawa 2 ekor unta betina atau an-naqah kita biasa nyebutnya, yang mana 2 ekor unta betina itu punuknya besar ya, dan juga dia ketika berangkat ke Aqiq dan Buthan kembali tanpa melakukan dosa dan memutus silaturahmi. Subhanallah, ini adalah kabar yang gembira dari Rasulullah SAW. Siapa yang tidak pengen setiap pagi dia pergi, seakan-akan ini majaz ya, seakan-akan dia pergi ke pasar unta, pulang-pulang bawa 2 ekor unta yang gemuk-gemuk, yang punuknya bagus. Maka mereka pun para sahabat mengatakan, faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Ya Rasulullah, kami sangat suka, ya, kami sangat senang jika kami bisa melakukan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Kata Rasulullah SAW, kenapa kalian tidak pergi ke masjid saja? Faya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jal. Lalu belajar
atau membaca walaupun 2 ayat Al-Quran, itu lebih baik, kata Rasulullah SAW, khairun lahu min naqatain. Itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan ia ketika membaca 3 ayat, itu lebih baik baginya daripada 3 ekor unta betina. Subhanallah. Wa arba'un khairun lahu min arba'. Dan ketika dia membaca 4 ayat, itu lebih baik baginya daripada 4 ekor betina. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa min a'dadihinna minal ibil. Rasulullah mengatakan bahwasanya dan unta secara umum atau al-ibil itu sejumlah itu pula. Subhanallah teman-teman. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat-sangat luas. Untuk kata unta saja, mereka kadang mengatakan al-ibil, mengatakan an-naqah, mengatakan jamal. Ini adalah untuk unta. Bagaimana dengan kata-kata yang lainnya? Subhanallah. Dari hadis ini kita bisa mengambil mutiara hikmah, di antaranya ketika suami kita misalnya ya, para kaum laki-laki pergi ke masjid, kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari di masjid tersebut ayat demi ayat, mentadabburinya. Maka itu lebih baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mereka membawa unta dari pasar akik atau buthan. Subhanallah, ini menunjukkan keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah SAW menganjurkan ya agar kita gemar membaca Al-Quran. Ya, subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di hadis yang selanjutnya, man qa'ada maq'adan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang duduk dalam satu majlis. Ya, kita semuanya duduk dalam satu majlis, ya, walaupun kita online ya. Lam yadhkurillaha fihi. Dan ia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanat alaihi minallahi tiratun. Maka ia akan mendapat hal yang disesalinya dari Allah. Wa man ittaja'a madja'an. Dan barang siapa yang tidur di suatu tempat, lam yadhkurillaha fihi, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kanat alaihi minallahi tiratun. Maka ia pun akan mendapatkan hal yang disesalinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Jadi kita teman-teman diminta oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita duduk, kita ingat Allah. Dalam keadaan kita berbaring, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kita berdiri, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap kondisi, orang-orang beriman diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun, kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ma jalasa qaumun majlisan. Setiap kali ada sekelompok kaum yang dia berkumpul di dalam satu majlis, lam yadhkurullaha fi, dan kaum tersebut ya tidak berzikir kepada Allah, walam yusallu ala nabiyyihim, dan mereka tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim tiratan, pasti mereka akan menyesal. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Maka bila Allah menghendaki mereka untuk diadab atau Allah menghendaki mereka untuk diampuni. Subhanallah teman-teman. Maka dari itu ya, ketika kita habis kumpul-kumpul, ya apalagi para wanita nih, seringnya kan kumpul-kumpul bareng ya.
nongki-nongki, maka bukan hanya saja urusan dunia yang kita bicarakan, ya. Bukan hanya saja urusan tren tentang fashion dan lain sebagainya, tetapi kita juga diminta untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkumpulan wanita tersebut, di situ diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sesuatu. Rasulullah SAW telah memerintahkan sesuatu, kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kalau kita lihat doa kafaratul majlis itu teman-teman, ya, yang berbunyi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lihat, di dalam doa kafaratul majlis kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Subhanallah. Karena kita terkadang ketika berkumpul dalam satu majelis, bukan Allah yang diingat, tapi yang diingat adalah manusia. Bukan Rasulullah SAW dan hadis-hadis beliau yang kita ingat, namun yang kita ingat adalah kepingan-kepingan dunia. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna." Kata Rasulullah SAW, barang siapa, ya, dari setiap kaum atau dari setiap kelompok yang mana dia berdiri min majlis, dia berdiri dari satu majlis, la yazkurunallah, tetapi dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa qamu an misli jifati himarin, maka mereka bagaikan berdiri dari bangkai keledai. Wa kana lahum husrah, dan mereka pasti akan menyesal. Subhanallah teman-teman. Menyesal itu hanya ada di belakang. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam satu majelis, kemudian di situ tidak sama sekali diingatkan nama-nama Allah. Di dalam majelis tersebut yang ada hanyalah gurauan-gurauan semata, yang ada hanyalah tertawa-tertawa. Ya, tidak ada nasihat-nasihat yang ada di dalam majlis tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Tidaklah perkumpulan yang kita adakan kecuali untuk menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki azkar, zikir-zikir ketika kita akan bangun dari tidur kita. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, ya, memerintahkan kepada kita semuanya ketika bangun tidur, di antara perintah yang Rasulullah SAW anjurkan adalah membaca doa. Doa apa yang Rasulullah SAW anjurkan? Sebuah doa yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata Rasulullah SAW, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita semuanya. Subhanallah teman-teman, doa ini maknanya sangat-sangat dalam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan ruh kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan kita semuanya, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup kembali. Subhanallah. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatannya setelah sebelumnya kita diwafatkan dalam tidur kita. Kita diberikan kesempatan kembali untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan apa yang telah kita lalui sebelumnya. Subhanallah, ketika kita menyebutkan teman-teman Alhamdulillah, kita memuji Allah.
alladzi ahyana ba'dama amatana. Di dalam hadis ini, di dalam doa ini ada orang-orang yang mana Allah takdirkan ketika mereka tidur kemudian mereka bablas, tidak Allah bangunkan lagi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba-hambanya untuk dibangunkan kembali setelah Allah wafatkan kita, berarti harus ada di dalam diri kita, teman-teman, komitmen untuk siap menjadikan semua aktivitas kita setelah kita bangun dari tidur nanti benar-benar kita fokus, diniatkan semuanya untuk mencari ridha Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan ini hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Allah bisa saja mematikan hambanya tanpa mengembalikan lagi ruhnya, subhanallah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ilaihin nusyur, ya, wa ilaihin nusyur, ini ada maknanya, di antaranya maknanya ya, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semua diri kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertebaran di muka bumi ini. Jadi wa ilaihin nusyur ini maknanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, semuanya akan kembali kepada Allah. Semua diri kita akan kembali satu persatu, ya. Tidak bersama suami kita, tidak bersama pasangan kita, tidak bersama anak-anak kita. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita pernah lakukan di dunia ini. Ya, subhanallah. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia ini memaksimalkan atas apa-apa yang telah kita lalai dari beramal soleh. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman dan Barra bin Azib. Ya. Jadi subhanallah, ini adalah para sahabat yang sangat-sangat mulia yang telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan hendaklah kita emak-emak, ya, ibu-ibu, tidak ada satupun dari kita kecuali kita telah menghafal doa ini. Kalau misalnya ada kesulitan untuk menghafal, tidak usah dihafal, ditulis, ya, besar-besar, ditempel di tempat yang biasa kita bangun tidur langsung melihat tulisan tersebut. Dibaca aja tiap hari, dibaca tiap hari. Pelan-pelan baca alhamdulillahilladzi dan ditulis artinya, ya, biar kita paham apa yang kita baca. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Insyaallah setelah 1 bulan ibu-ibu baca terus doa ini, ya, dibaca, insyaallah biidnillahi ta'ala akan hafal sendiri, ya. Khususnya bagi para lansia, ya, kalau yang belum hafal doa ini pelan-pelan saja ditulis kemudian dibaca. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada zikir yang Rasulullah SAW telah beritahukan kita semuanya. Zikir ini biasanya dibaca ketika kita terbangun di malam hari. Ya, ketika kita terbangun di malam hari, subhanallah, ini adalah caranya Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membangunkan kita, subhanallah. Terkadang teman-teman, ketika Allah menginginkan kita untuk bangun malam, itu ada saja Allah membangunkan kita, ya. Caranya bisa saja ibu-ibu yang punya anak kecil, anaknya merengek-rengek, ya, minta menyusu, kita pengen ke kamar mandi, ya. Itu semuanya caranya Allah agar kita bisa bangun di malam hari. Nah, ketika teman-teman bangun, ya, terbangun di malam hari, maka teman-teman bisa membaca doa ini, ya, doa yang telah Rasulullah SAW anjurkan. Apa doanya? Doanya La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah sudah hafal, ya. Wirid ini kan suka biasa dibaca, ya, di setiap setelah salat kita biasanya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditambahkan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diingat-ingat tadi doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir yang teman-teman sudah hafal. Kemudian ditambahkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian poin yang ketiga, ini agar lebih mudah untuk kita hafalkan. Kita tambahkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Rabbighfirli. Ya, jadi ini juga bisa kita baca. Ya. Kalau yang belum hafal ditulis saja. Ya, Masya Allah. Doa ini teman-teman diriwayatkan dari sahabi Ubadah bin Samit. Ya. Dan subhanallah, doa ini memiliki faidah. Ya, sebelum kita melihat satu persatu apa arti dari doa ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa faidah dari doa yang kita baca ketika kita terbangun di malam hari dengan doa ini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan doa ini, doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim rabbighfirli, maka kata Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika kita memohon kepada Allah, ya, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang setiap hari kita melakukan dosa, bahkan mungkin dosa saya jauh lebih banyak daripada dosa teman-teman. Ini saatnya kita membaca doa ini. Kemudian kalau teman-teman berdoa, ya, jika ia berdoa kata Rasulullah SAW, maka akan Allah kabulkan. Subhanallah. Belum kita salat, belum kita bermunajat, belum kita berwudu, kita baru baca doa ini, kita doakan anak-anak kita doakan tetangga kita doakan orang tua kita doakan pasangan kita doakan guru-guru kita, maka Allah akan kabulkan doa-doa kita. Baru kemudian ketika dia berwudu, setelah baca doa ini, dia bangun, dia berwudu, kemudian melaksanakan salat, maka salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman, yuk jangan lewatkan untuk membaca doa ini. Karena berapa banyak setiap hari kita terbangun di malam hari dan kita melewatkan untuk membaca doa ini. Padahal keutamaannya sangat-sangat luar biasa. Dan kita belajar ya hari ini memaknai apa yang terkandung di dalam wirid ini, di dalam zikir ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya, untuk mengatakan la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita mengikrarkan diri kita bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa. Dan kita pun mengikrarkan diri kita bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku, hanya bagi Allah segala kerajaan. Walahul hamdu, dan hanya bagi Allah segala pujian. Subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan lahul mulku wa lahul hamdu, artinya kita mengatakan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk memegang kerajaan dalam semua yang ada di dunia ini ya, kecuali al-mulku itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan segala pujian kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita mulai ini baca subhanallah ya. Kita mulai mengatakan tasbih, kita mulai menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tasbih, tahmid, kemudian kita baca takbir. Sebelumnya tahlil, wala ilaha illallah.
Kita mengatakan bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, wallahu akbar. Dan kita ucapkan takbir. Jadi urutannya tasbih, subhanallah, tahmid, walhamdulillah, tahlil, wala ilaha illallah, takbir, wallahu akbar. Ini urutannya. Kemudian baru yang terakhir baca wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Kita ini teman-teman diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang sangat-sangat lemah. Kita tidak bisa mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memeluk anak-anak kita, berjumpa dengan mereka tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala daya dan kekuatan. Karena tidak bisa kita salat subuh, tidak bisa kita bangun dari tempat tidur kita, berangkat ke kamar mandi kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai kita tidak bisa melepas baju kita, teman-teman, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada seorang ibu yang kala itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit ya untuk melepas baju sendiri karena ada otot yang cetit ya. Jadi susah untuk melepas baju, harus dibantu ya oleh orang lain. Subhanallah, kala itu saya mengatakan subhanallah, sampai kita melepas baju saja, kalau tanpa pertolongan dari Allah, tanpa kekuatan dari Allah, maka kita tidak bisa. Saatnya kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Daya dan upaya kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Illa billahil aliyyil azim. Karena ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ampunilah ya Allah dosa-dosaku. Subhanallah teman-teman. Ini doa yang sangat-sangat bagus. Doa yang sangat-sangat luar biasa, yang seharusnya kita tidak melalaikannya ketika kita bangun dari tidur, ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada berapa doa ini yang kita hafalkan? Doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusyur, ya. Sama doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, rabbighfirli. Kemudian wirid yang ketiga, ya, doa yang ketiga. Subhanallah, ya, ini bangun tidur banyak doanya. Apa doanya? Doanya juga tak kalah lebih bagus lagi. Doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan sebuah doa, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Subhanallah teman-teman, inilah nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Di antara nikmat yang dilalaikan oleh manusia adalah nikmat sehat. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia. Apa nikmat tersebut? As-sihhatu, nikmat sehat, nikmat sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang sangat-sangat mulia. Di antara doanya adalah alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diminta untuk mensyukuri atas nikmat sehat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kesehatan pada tubuh kita. Subhanallah teman-teman. Hari-hari ini di masa-masa pandemi ini, sungguh nikmat sehat adalah sesuatu yang kita harapkan. Dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat kita bisa membaca Al-Qur'an. Dengan sehat kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita.
dengan sehat pula kita bisa berbakti kepada suami kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa radda alayya ruhi, subhanallah. Dan ini juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruh kepada kita. Subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ya pernah mengatakan, kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita, memuji kita ya, Allah menghidupkan lagi kita, Allah mengembalikan lagi ruh kita, maka sepatutnya kita harus mengingat bahwasanya dengan mudahnya Allah akan membangkitkan kita setelah kita meninggal dunia. Ya. Dengan mudahnya Allah akan mengembalikan ruh kita ketika kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah berada di kubur. Maka ini bertambahlah iman kita bahwasanya adanya hari kebangkitan. Seharusnya itu menjadi sebuah keimanan yang kita harus yakini selama-lamanya. Subhanallah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau juga pernah menjelaskan, kata beliau, bahwasanya tidur itu mirip dengan kematian, ya. Maka hikmah di antara hikmah kenapa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membaca doa ini, ya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikri, kata Imam An-Nawawi, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita semuanya untuk berzikir kepadanya, artinya kita membuka amalan kita di hari ini dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perkataan baik. Subhanallah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang mampu ya kita untuk bisa mengucapkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bangun tidur ya, mengingat Allah, yang diingat adalah akhirat, yang diingat amal soleh apa yang akan kita tingkatkan kembali, maka Allah akan berikan kemudahan untuk kita beramal soleh. Tapi kalau ada hamba Allah yang bangun tidur, yang teringat orderan, yang teringat kepingan-kepingan dunia, maka tunggu apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang dia bangun tidur yang teringat adalah kepingan-kepingan dunia, orderan-orderan, maka Allah akan mencerai beraikan dunianya. Subhanallah. Dan ini PR untuk kita semuanya teman-teman. Hendaklah kita bangun tidur yang ada, jangan sampai yang kita langsung pegang itu gadget kita, HP kita, jangan. Langsung kita buka isi dari WhatsApp yang masuk dan lain sebagainya. Maka hendaklah kita mengingat sejenak dulu. Bahkan di antara sunnah bangun tidur kita itu duduk sejenak. Duduk, kemudian kita mulai membaca doa ya. Nanti insyaAllah di akhir ini Rasulullah SAW menjelaskan kita juga untuk bisa mengusap bekas tidur kita ya, Masya Allah. Dan juga di antara sunnah teman-teman, bangun tidur ya, yang terakhir di wirid ini di Hisnul Muslim adalah hendaklah kita membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran ya. 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran ini juga harus mulai kita hafalkan teman-teman ya. Kalau kita sudah menghafalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ya, agar terhindar dari fitnah Dajjal, maka kita juga harus mulai sering-sering membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran ya, dari surah Al-Imran. Apa ayatnya? Mari kita belajar bareng-bareng. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di 10 ayat terakhir surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya, ayat 190, boleh yang punya Al-Quran boleh mulai dibuka ya, silahkan.
surah Al-Imran ayat 190, atau di syasyah, di layar juga sudah ada ya, boleh kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang penciptaan langit dan bumi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, serta silih bergantinya malam dan siang, itu ternyata laayatil liulil albab. Ternyata terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Subhanallah teman-teman. Kalau kita bisa lihat ayat-ayat kauniyah Allah, kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan menghamparkannya seluas-luasnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya tidak terasa kalau bumi ini berputar ya. Masya Allah, bisa dibayangkan enggak? Kita kalau gempa saja barang 1 menit, 2 menit, kita semuanya sudah berada dalam sesuatu yang luar biasa ya. Saya masih ingat gempa 2006, waktu itu kami belum sampai di Indonesia, itu pun sudah luar biasa, banyak dari hamba-hamba Allah yang Allah wafatkan ya. Nah ini subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ya, dan Allah Subhanahu wa taala memastikan ya kita tidak terasa dalam putaran-putaran bumi, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan silih bergantinya malam dan siang, subhanallah. Ini pastinya ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 191 dari surah Al-Imran, Allah mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, dan orang-orang yang mengingat Allah sambil qiyam, sambil berdiri, dan qu'ud, sambil duduk. Qu'ud ini adalah duduk dalam bahasa Arab. Ada kata jalas, tapi sebenarnya jalas itu bukan kata duduk, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan jalasa untuk duduk. Yang ada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menggunakan jalasa untuk majlis, ya, majlis untuk berkumpul ya orang-orang ya, dan itu Allah gunakan kata majlis, bukan jalas. Jadi qu'ud, qu'ada ini artinya duduk. Wa ala junubihim, dan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ia sedang berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang-orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Subhanallah, kita lihat betapa agungnya langit ya, dan yang menciptakannya pasti lebih agung lagi. Betapa luasnya bumi, dan yang menciptakannya lebih besar lagi ya. Kita terus berpikir subhanallah, subhanallah. Tidak ada yang mampu untuk menumbuhkan biji di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menciptakan barang, benda yang sekecil apapun, sampai lalat di dunia ini, sampai nyamuk ya. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir ya. Kemudian dia lihat ke langit, subhanallah, betapa indahnya bulan, betapa indahnya bintang. Dan setelah dia mulai mengingat penciptaan-penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, subhanak, Maha suci engkau. Dia mulai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqina adzabannar, dan meminta kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka. Subhanallah, ini doa yang sangat bagus, wirid yang sangat bagus ya. Di dalamnya ada doa-doa yang kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb kami ya, sesungguhnya tiadalah engkau ya memasukkan kita semuanya ke dalam neraka. Sungguh ini adalah suatu yang telah engkau hinakan. Faqad akhzaita,
engkau memasukkan hamba-hamba engkau ke dalam neraka engkau, ya. Barang siapa yang engkau masukkan ya hamba-hamba engkau dari hamba-hambanya ke dalam neraka, sungguh ini adalah sebuah hinaan dari engkau ya Rabb. Wa ma lidzalimina min ansar, ya. Dan kita mengatakan bahwasanya tidak ada ya bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Subhanallah. Termasuk di antaranya orang-orang yang zalim di dunia ini, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Karena termasuk orang yang zalim. Tidak bisa menempatkan sesuatu Allah yang telah memberikan kita rizki, Allah yang telah memberikan kita nikmat. Tapi ternyata kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diperhatikan juga teman-teman, di bulan-bulan Muharram ini ada banyak kesyirikan ya yang tersebar di masyarakat kita. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau bulan Muharram tidak boleh mengadakan hajatan karena ini penyebabnya, ya. Telah menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan akidahnya. Ada yang mengatakan harus melarung, harus macam-macam. Di situ semuanya menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk orang-orang yang zalim, ya. Maka tidak ada satupun yang bisa menolong orang-orang yang zalim kelak nanti di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan ya di dalam Al-Qur'an zikirnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan yang menyeru kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kami pun beriman. Subhanallah, ini doa yang sangat agung teman-teman. Ketika kita mendengar penyeru-penyeru kebenaran, da'i-da'i yang mengajak kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan keimanan kita, maka kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana faghfir lana dzunubana. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewafatkan kita, ya, mewafatkan kita beserta orang-orang yang watawaffana ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafir anna sayyiatina, kita meminta agar Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, watawaffana ma'al abrar, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan bersama orang-orang yang berbakti, yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Ini doa teman-teman di ayat 193. Ini doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah wafatkan kita dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan lagi, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan. Subhanallah. Apa yang telah Engkau janjikan dengan perantara Rasul-Mu, ya. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Allah menjanjikan kepada kita orang-orang yang beriman, kelak pada hari kiamat Allah akan menenangkan jiwanya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman akan Allah jaga baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Subhanallah. Ini juga adalah doa yang sangat-sangat luar biasa, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakannya di ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Rabb kita memperkenankan doa-doa kita. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang telah beramal di antara kalian
baik laki-laki maupun perempuan. Subhanallah. Ini adalah teman-teman sebuah janji yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amalan sekecil apapun seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan. Maka sering saya mengatakan, jangan remehkan amalan walaupun sekecil apapun dari amal soleh, karena itu bisa jadi besar di hadapan Allah dengan sebuah niat. Begitu pula jangan kita menyombongkan diri kita dengan amal soleh yang begitu agung, karena itu akan menjadi kecil di hadapan Allah karena kita salah niat. Kemudian Allah melanjutkan, ba'dukum min ba'd, ya, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Kemudian Allah menjelaskan, falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, dan orang-orang yang berhijrah, ya, yang diusir dari kampung halamannya, wa qatalu wa qutilu, ya, mereka disakiti di jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa udzu fi sabili, disakiti di jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa qatalu wa qutilu, dan yang berperang dan ia pun terbunuh, ya, dibunuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, janjinya Allah Subhanahu wa taala, la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Subhanallah. Orang-orang yang berhijrah, ya, keluar, ya, dari kampung halamannya, kemudian dia disakiti, ya, ketika dia berhijrah tersebut ada kedoliman yang ia dapatkan, kemudian dia berperang di jalan Allah, dia pun terbunuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni semua kesalahan-kesalahannya. Kemudian Allah berikan lagi bonus, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus, memasukkan orang-orang, ya, yang hijrah jalan Allah, yang tersakiti dan disakiti, yang terbunuh dan dibunuh, ya, Allah akan masukkan ke dalam surga, yang mana di dalam surga itu terdapat jannat, ya, tajri min tahtihal anhar, terdapat sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah. Sawabam min indillah, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnus sawab. Dan ini, ya, adalah pahala yang akan didapatkan dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan di ayat yang selanjutnya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Subhanallah. Ini teman-teman PR, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali kamu terberdaya oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri ini. Subhanallah. Kita lihat, ya, orang-orang kafir dengan semena-mena orang-orang yang tidak beriman melakukan kezaliman, ya. Orang-orang yang tidak beriman, kita lihat dari zahirnya mungkin mereka diberikan kenikmatan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam. Tapi sesungguhnya itu adalah kesenangan sementara. Jangan kita terperdaya dengan kesilauan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita silau dengan apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman dari kepingan-kepingan dunia, karena sesungguhnya itu hanyalah kesenangan sementara, ya. Kemudian tempat tinggal mereka, tempat tinggal orang-orang yang tidak beriman, summa ma'wahum jahannam, Allah akan berikan kepada mereka neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan jahannam itu adalah tempat seburuk-buruk bagi orang-orang yang tidak beriman kelak mereka akan tempati. Subhanallah, teman-teman. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa, dan tidaklah seseorang disebut bertakwa kepada Rabb-nya, ya, kecuali, catat baik-baik ini poin, tidaklah kita dikatakan bertakwa kecuali, ya, definisi takwa yang telah dikatakan oleh Talaq bin Hubaib, bahwasanya at-taqwa adalah an ta'atillah, kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ilmu. Jadi kita tahu bahwasanya ada perintah Allah Subhanahu wa taala
dengan dasar-dasar ilmu yang telah Allah perintahkan dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih arti takwa dengan sebuah ilmu. Kita tahu Allah melarang ini, kita tahu Rasulullah SAW melarang ini, kita tahu ilmunya. Dan kita pun takut dengan azab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah. Jadi ada 6 titik yang harus kita hafalkan definisi takwa. Yang pertama, kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, dengan ilmu. Yang ketiga, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yang kelima, titik kelima adalah karena kita tahu meninggalkan perintah Allah dengan ilmu. Dan yang terakhir adalah karena kita takut ketika kita meninggalkan perintah Allah akan azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Taib. Kemudian orang-orang bertakwa, teman-teman, akan Allah sediakan surga-surga. Subhanallah, surga yang mana di dalam surga tersebut, surganya Allah Subhanahu wa taala mengalir sungai-sungai di dalamnya. Masya Allah. Sedang mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha nuzulam min indillah, ya. Dan mereka kekal di dalamnya, dan ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, "Wa ma 'indallahi khairul lil abrar." Dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi orang-orang yang dia taat atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian 2 ayat lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Imran, "Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh ya di antara ahlul kitab, ya ahlul kitab yang zaman dahulu kala itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan ya kepadamu, diturunkan kepada mereka, sedang mereka benar-benar mereka rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Khashi'in. Mereka benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, tidak menukar ayat-ayat Allah dengan kepingan-kepingan dunia. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, innallaha sari'ul hisab. Dan ada pahala dari sisi Rabb-nya, sesungguhnya Allah itu sangat cepat dalam perhitungan yang telah Allah berikan. Allah itu sangat cepat di dalam menghisab diri-diri kita semuanya. Dan terakhir Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Subhanallah. Lihat teman-teman, ayat terakhir ini ya, ini menjadi lecutan bagi kita semuanya, motivasi bagi kita semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dalam menghadapi dunia ini. Dan kuatkanlah kesabaranmu. Subhanallah, kalau ada yang mengatakan sabar itu sampai kapan? Tidak ada batas waktunya. Sabar itu tidak berbatas. Ya. Sampai Allah wafatkan kita. Bahkan kita harus menguatkan kesabaran kita manakala Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam ujian. Karena kehidupan di dunia ini sesungguhnya kita sedang melaksanakan ujian demi ujian yang kelak nilainya akan kita lihat nanti di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan warabitu, dan bersiap siagalah di perbatasan negerimu. Subhanallah, ada orang-orang yang Allah tugaskan ya, hamba-hamba Allah yang memang dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tugas untuk menjaga perbatasan-perbatasan negeri ya, subhanallah. Kemudian yang terakhir, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang memperoleh ya keuntungan yang banyak dengan bertakwa kepada Allah. Dan sebelum saya mengakhiri, izinkan merangkum apa yang telah kita dapatkan hari ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan setelah bangun tidur. Mohon dicatat baik-baik. Setelah kita bangun tidur, kita duduk sejenak. Kemudian
Yang selanjutnya kita mengusap bekas tidur kita dengan tangan kita, yang muka kita usap. Ya. Setelah itu kita membaca doa. Tadi doanya sudah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrih ya. Kemudian kita membaca doa ketika kita terbangun di malam hari dengan doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim rabbighfirli. Setelah itu kita baca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran ya. Kita baca pelan-pelan aja, enggak apa-apa, enggak usah dihafal, dibaca aja setiap hari. Nanti insyaallah akan Allah mudahkan untuk hafal. Kemudian setelah itu kita ke kamar mandi ya untuk mencuci kedua tangan dulu. Ya, ini juga sunnah yang banyak ditinggalkan, subhanallah. Jadi sebelum masa pandemi sebenarnya mencuci tangan tuh sudah dibiasakan ya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menganjurkan untuk mencuci tangan setelah kita bangun dari tidur 3 kali, subhanallah. Dan Islam itu sangat mencintai kebersihan, masya Allah. Dan setelah itu kita bisa bersiwak ya, dan kita bisa beristinsyar. Beristinsyar itu kita mengeluarkan, kita memasukkan air ke dalam hidung kita, dihirup. Kemudian setelah itu kita mengeluarkannya kembali. Ini adalah adab-adab di antara adab setelah bangun dari tidur. Wallahu taala alam bisawab.